Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas hari-hari weton yang masih sakral dan dipercaya hingga saat ini. Di tanah Jawa ada hari-hari tertentu yang memiliki kekuatan spiritual supranatural sehingga membuat hubungan antara alam manusia dengan alam gaib begitu sangat dekat. Seperti pintu yang menjembatani antara alam manusia dengan alam gaib, hari-hari tersebut sangat dipercaya dan masih sakral hingga saat ini. Hari tersebut adalah hari Jumat Kliwon, hari Selasa Kliwon, dan Rabu Pahing. Mungkin tidak asing di telinga para pendengar, hari tersebut masih sering didengar dan masih menjadi fenomena mistis, bahkan sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau kegaiban maupun horor. Dalam kepercayaan Jawa kuno, waktu adalah siklus. Tidak ada yang kebetulan, setiap hari memiliki energi dan makna. Hari-hari tertentu dianggap sakral karena menjadi momen di mana alam gaib lebih aktif daripada biasanya. Para leluhur percaya makhluk halus, arwah gentayangan, hingga jin penunggu keramat keluar lebih banyak di malam-malam itu. Karena itu, masyarakat dulu selalu berhati-hati, bahkan tidak berani keluar rumah saat hari sakral tiba. Hari sakral bukan hanya penanggalan, melainkan juga penanda gaib. Ia bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa membawa malapetaka. Bahkan ritual-ritual mistis masih banyak dilakukan pada malam ini, seperti pesugihan di gunung, laut, ataupun pohon besar. Ritual pemanggilan roh leluhur, tirakat mencari kesaktian. Inilah malam Jumat Kliwon. Sebuah malam yang sejak berabad-abad dipercaya masyarakat Jawa sebagai waktu yang paling sakral, penuh rahasia, dan menyimpan energi mistis yang tak kasat mata. Bagi sebagian orang, Jumat Kliwon hanyalah satu kombinasi hari dalam penanggalan Jawa. Tapi, bagi masyarakat tradisional, ia adalah pintu, gerbang antara dunia manusia dengan alam gaib. Sebuah momen ketika batas antara nyata dan tak terlihat menjadi sangat tipis. Untuk mengetahui tentang hari Jumat Kliwon, mungkin kita perlu menelusuri sejarah budaya Jawa dan hubungan eratnya dengan hari sakral atau hari mistis Jumat Kliwon tersebut. Sistem penanggalan Jawa lahir dari sinkretisme antara perhitungan Hindu, Buddha, Islam, dan tradisi animisme asli Nusantara. Dalam penanggalan Jawa, terdapat hari pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Jika digabungkan dengan hari Masehi seperti Jumat, terciptalah kombinasi yang disebut weton. Nah, Jumat Kliwon memiliki posisi unik. Sejak zaman Hindu-Buddha, masyarakat Jawa percaya hari ini berhubungan dengan upacara keagamaan, penghormatan leluhur hingga ritual gaib. Ketika Islam datang ke tanah Jawa, para wali juga tidak serta-merta menghapus kepercayaan ini. Mereka memadukan dengan syariat Islam, sehingga Jumat Kliwon semakin dianggap istimewa. Dengan kata lain, hari Jumat Kliwon adalah persilangan budaya, sehingga hari Jumat Kliwon menjadi sakral secara agama dan menjadi mistis secara budaya. Dalam kosmologi Jawa, setiap hari memiliki perhitungan neptu atau perhitungan angka dalam hari tersebut. Pada hari Jumat Kliwon, Jumat memiliki angka 6 dan Kliwon memiliki angka 8. Jika digabungkan, maka Jumat Kliwon memiliki neptu 14. Angka 14 ini dianggap sebagai angka tengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi justru seimbang. Keseimbangan inilah yang dipercaya membuka gerbang dunia gaib. Banyak dukun, spiritualis, hingga orang kebatinan meyakini energi alam di malam Jumat Kliwon lebih kuat dibanding dengan hari lainnya. Karena itu, siapapun yang melakukan ritual di malam ini akan mudah terkoneksi dengan roh leluhur ataupun makhluk halus. Bahkan ritual-ritual mistis masih banyak dilakukan pada malam ini, seperti pesugihan di gunung, laut, ataupun pohon besar. Ritual pemanggilan roh leluhur, tirakat mencari kesaktian. Inilah malam Jumat Kliwon. Sebuah malam yang sejak berabad-abad dipercaya masyarakat Jawa
sebagai waktu yang paling sakral, penuh rahasia, dan menyimpan energi mistis yang tak kasat mata. Bagi sebagian orang, Jumat Kliwon hanyalah satu kombinasi hari dalam penanggalan Jawa. Tapi, bagi masyarakat tradisional, ia adalah pintu, gerbang antara dunia manusia dengan alam gaib. Sebuah momen ketika batas antara nyata dan tak terlihat menjadi sangat tipis. Bahkan ada beberapa kisah nyata yang sering terdengar, seperti di daerah pesisir Jawa, nelayan enggan melaut pada malam Jumat Kliwon. Mereka percaya laut selatan dipenuhi energi gaib dan bisa menelan siapapun yang berani melanggar. Di banyak desa, anak-anak dilarang bermain di luar rumah saat malam. Katanya makhluk gaib suka mengajak pergi anak-anak yang berkeliaran malam-malam. Bahkan banyak pedagang-pedagang yang tutup berjualan pada malam Jumat Kliwon. Selain itu, ada pula pantangan besar. Jangan melakukan pindah rumah, hajatan besar atau perjalanan jauh pada malam Jumat Kliwon. Konon jika dilanggar, akan mendatangkan kesialan, kecelakaan, bahkan kematian. Dalam budaya Jawa, masih banyak dilakukan proses ritual pada malam Jumat Kliwon, dan budaya sakral tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Seperti tirakat. Tirakat adalah laku prihatin, seperti berpuasa, bergadang semalaman, atau bahkan pati geni. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bicara selama 24 jam. Tujuannya untuk membersihkan batin dan memperkuat spiritual. Ada juga yang melakukan ritual pesugihan pada malam Jumat Kliwon. Sering dikaitkan dengan perjanjian mistis dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Orang yang melakukan ritual ini biasanya menuju tempat angker, gunung, pohon beringin, sungai, atau bahkan laut selatan. Konon Nyi Roro Kidul juga sering dipuja pada malam ini. Dan pada malam Jumat Kliwon banyak juga keluarga yang menyalakan dupa menyajikan sesaji berupa kembang 7 rupa, kopi pahit, rokok, dan makanan. Mereka berdoa memohon restu leluhur di malam Jumat Kliwon. Percaya bahwa arwah akan datang berkunjung pada waktu ini. Ada juga yang melakukan ruatan. Ruatan adalah ritual pembersihan diri dari nasib buruk. Malam Jumat Kliwon sering dipilih karena dipercaya lebih manjur mengusir energi negatif. Dan beberapa masih percaya desa di Jawa menggelar selamatan atau kenduri khusus pada malam Jumat Kliwon. Mereka percaya dengan berdoa bersama desa akan terhindar dari mara bahaya. Dari semua ritual tersebut menunjukkan bahwa hari Jumat Kliwon bukan sekedar hari biasa, tetapi hari yang memiliki kekuatan energi yang sakral yang masih dipercaya dan menentukan kehidupan masyarakat di Pulau Jawa. Masyarakat masih percaya bahwa pada hari Jumat Kliwon banyak makhluk gaib yang sering menampakkan diri, seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, masih sering muncul atau menampakkan diri pada hari Jumat Kliwon. Bahkan banyak film-film, konten-konten yang menunjukkan pada hari Jumat Kliwon sering sebagai hari munculnya makhluk gaib. Selain Jumat Kliwon, ada hari yang masih dipercaya sebagai hari sakral, yaitu hari Selasa Kliwon. Hari di mana orang Jawa juga masih mempercayai hari Selasa Kliwon sebagai hari malapetaka. Hari di mana banyak musibah, banyak kecelakaan, dan bencana yang terjadi. Selama ratusan tahun, Selasa Kliwon meninggalkan jejak tragedi. Dari zaman kerajaan, kolonial, hingga masa modern. Mari kita menyingkap sejarah berdarah di balik kisah mistis ini. Pada era Jawa kuno abad 9 hingga 15, dalam tradisi Hindu Jawa, Selasa disebut dengan Anggara, berkaitan dengan dewa perang, darah, dan api. Kliwon dianggap pasaran paling angker karena terkait roh-roh leluhur. Perpaduannya, hari darah cocok untuk peperangan ataupun pengorbanan. Pada masa Madang dan Kediri, catatan prasasti menyebut beberapa eksekusi dan upacara korban dilakukan di hari yang dipercaya sebagai Selasa Kliwon. Upacara itu bukannya hukuman, tapi juga dianggap menenangkan bumi dengan darah manusia ataupun hewan. Di era Majapahit dan Demak abad ke-15 hingga 16, runtuhnya Majapahit. Ketika Majapahit melemah, kerajaan Islam Demak menyerang Trowulan. Serangan besar disebut terjadi Selasa Kliwon. Sungai Berantas dipenuhi oleh darah prajurit. Warga sekitar percaya, sejak saat itu,
Setiap hari Selasa Kliwon terdengar suara jeritan bekas perang dari arah ibu kota Majapahit. Hari itu seolah menjadi kutukan perang saudara bagi tanah Jawa. Pada era Mataram Islam abad ke-17, Sultan Agung dikenal memilih hari Selasa Kliwon untuk memulai serangan militer. Beberapa serangan ke Batavia dimulai dari hari Selasa Kliwon. Dipercaya memberi energi berani pada prajurit. Di Keraton Mataram, eksekusi pengkhianat dan musuh politik sering dilakukan juga pada Selasa Kliwon. Alasannya, hari ini dipercaya membuat musuh tak bisa kembali meskipun arwahnya gentayangan. Masa kolonial Belanda pada abad ke-18 hingga 19. Belanda tahu ketakutan rakyat Jawa pada hari Selasa Kliwon. Karena itu, eksekusi pemberontakan sering dijadwalkan pada hari itu. Tujuannya agar rakyat semakin takut melawan Belanda. Dalam beberapa catatan di beberapa tanah Jawa juga menyebutkan bahwa peperangan terjadi pada hari Selasa Kliwon. Jika dalam kepercayaan Jawa, hari Jumat Kliwon dipercaya sebagai gerbang alam gaib. Hari Selasa Kliwon di mana hari penuh bencana dan malapetaka, ada hari yang menjadi harinya para leluhur, yaitu adalah hari Rabu Pahing. Hari Rabu Pahing dipercaya memiliki energi spiritual yang tinggi, memiliki keberkahan, sehingga banyak masyarakat yang melakukan awal usaha ataupun doa pada hari tersebut. Namun, energi itu tidak selalu menenangkan. Banyak orang yang lahir di Rabu Pahing dianggap memiliki pembawaan gaib. Ada yang mudah melihat makhluk halus, ada pula yang memiliki aura kuat sehingga ditakuti oleh makhluk-makhluk halus. Tidak hanya 3 hari tersebut, ada pula hari-hari larangan dalam budaya Jawa. Misalnya, Minggu Pon dianggap buruk untuk berpergian jauh. Dan ada juga Kamis Wage, dipercaya sebagai hari datangnya bala bencana. Orang Jawa percaya siapapun yang melanggar larangan bisa terkena musibah. Hari-hari sakral di Jawa masih dipercaya hingga saat ini. Bahkan masih dipakai dalam proses-proses spiritual dan supranatural. Namun, di balik ritual dan mitosnya, selalu ada kisah horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Apakah semua ini hanya sugesti? Atau memang benar, hari-hari tertentu membuka jalan bagi makhluk gaib untuk hadir di sekitar kita. Ingatlah, ketika bau melati tiba-tiba tercium, suara gamelan samar-samar terdengar, atau ada suara langkah kaki mengikuti di belakangmu. Bisa jadi malam itu adalah malam sakral Jawa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe karena di episode berikutnya kita akan membahas mitos pesugihan paling menyeramkan di tanah Jawa. Sampai jumpa jika kalian masih berani melihat channel ini.